sini ya nanti memudahkan kita untuk memahami ayat yang mau kita hafal. Ya. Terus di sini ada ayat pilihan, Bapak Ibu. Di sini ada ayat pilihan. Lalu di sini itu ada kode kode apa yang namanya? Kotak bawah ini. Kode RG ya. RG code ya. Nah, ini nanti ya, jadi HNI itu menghasilkan membuat Al-Qur'an ini luar biasa menurut saya. Jadi kita nanti akan semakin dalam memahami Al-Qur'an kalau kode RG code ini kita kita download dulu nanti ya Quran Asyifa HNI-nya di aplikasi, lalu nanti kita foto ininya dengan aplikasi itu, maka keluar cerita banyak tentang Al-Quran di halaman ini. Ya. Jadi luar biasa, ya. Nah, nanti akan kita pandu setelah Bapak Ibu Al-Quran dulu menggunakannya, tapi cerita singkatnya seperti itu. Nah, Asyifa ini cara menghafalnya juga menggunakan metode Quran Tikrar tadi. Cuma di sini awal maktoknya itu bukan huruf biru, ya. Bloknya 4 ya, mulai dari hijau, magenta, ya, biru, kemudian kuning, ya. Jadi hijau, pink, ya, warna pink, biru, kuning, ya, seperti yang saya pegang ini. Nah, awal maktoknya itu yang dikasih garis ini sampai akhir ayat. Jadi Bapak Ibu kalau berkesempatan silakan dibuka halaman 312 ya, 313 ini. 313. Surat Toha. 313. Silakan dibuka mushafnya. 313. Cara menghafalnya metodenya begini. Nah, maktok pertama di ayat ini, di halaman ini, itu adalah ayat yang ke-13 dan 14. 2 ayat isinya. Jadi menghafalnya gimana? Ya kita hafal aja. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Kita binador dengan melihat diulang-ulang aja 40 kali. Ya, secara teori kalau orang Asia itu 40 kali sudah hafal. Ya. Nah, 40 kali kalau sudah hafal baru pindah maktok yang kedua. Maktok kedua di halaman ini itu 3 ayat isinya. Ayat 15, 2 ayat, ayat 15 dan 16. Setelah kita hafal tadi sampai 2 ayat, kita baca ayat yang ke-3 dan ke-4 ini, yaitu ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa dilihat di mushafnya. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Itu diulang-ulang aja 40 kali. Insya Allah sudah hafal. 40 kali kita baca tanpa melihat bisa berarti hafal. Lah baru kita gabung membentuk blok pertama yang hijau ini. Itu namanya makro ke-1, T1. Ya. Ini kita baca gabung. Jadi satu makro. Wa ana khattartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin
بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Ini terus diulang-ulang 40 kali. Kalau sudah kita bisa baca tanpa melihat, hafal satu makro ini. Nah, prakteknya Bapak Ibu, kalau ini kita praktekkan, itu 15 menit selesai. Dan waktu offline, kita sudah mengadakan offline sampai angkatan ke-57. Ya, selama 2 tahun itu, kita sudah pelatihan offline metode ini sampai angkatan 57. Yang angkatan 57 terakhir peserta 120 orang. Ya, sekitar 120 orang. Nah, ini 15 menit selesai, seperempat halaman. Nah, kalau ini kita biasakan, ya berarti kan kalau satu halaman itu untuk menghafalnya itu butuh waktu 1 jam saja. Nah, tinggal kita tambah 1 jam lagi atau 2 jam lagi untuk memungkinkan memperbanyak ulamanya tadi. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti di rumah. Wa anak taruh kayak baca aja binator dengan melihat saja. Nanti kalau sudah bisa tepat lihat, baru kita pindah. Terus gitu. Blok ke yang merah juga begitu. Aktor ketiga, wa matil kabiyaminika ya Musa. Qala ya asay. Nah, ini dibaca berulang-ulang. Nah, maktok ketiga diulang. Kalau 40 kali kalau sudah hafal maktok kelima. Maktok keempat. Diulang-ulang 40 kali. Kalau ini sudah hafal digabung membentuk blok merah. Nah, kalau blok merah sudah selesai, itu tidak pindah ke blok biru, tapi blok hijau dan merah ini dibaca berulang-ulang 40 kali. Maksud saya setengah halaman di atas itu ini. Nah, kalau ini berulang-ulang 40 kali sudah lancar, maka berarti kita sudah hafal ayat per ayat, sudah hafal sampai setengah halaman. Nah, baru pindah maktok ke 5, yaitu blok biru. Maktok kelima itu di sini ayat 22, ayat 22 sampai ayat 24. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra sampai kepada idhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, ini diulang-ulang 40 kali. Ini maktok kelima. Ya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka pindah maktok ke 6. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diulang-ulang. Qala rabbi shrah li, diulang-ulang 40 kali. Nah, kalau ini sudah, ya, maka digabung membentuk blok biru. Ini blok ketiga. Makro ketiga. Ya, wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra liduriyaka min ayatinal kubra idhhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diulang-ulang 40 kali. Kalau sudah bisa baca tanpa melihat, berarti makro atau 1/4 ketiga warna biru ini sudah hafal baik ayatnya maupun rangkaiannya. Setelah itu gimana? Kita gabung makro atau blok hijau, merah, biru membentuk 3/4 halaman yang atas. Nah, ini dibaca berulang 40 kali. Lalu nanti kalau sudah, kita pindah ke blok terakhir, blok kuning. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Ini kita baca berulang-ulang maktok ke-7 itu mulai dari ayat 29 sampai ayat ke-30 sampai ayat ke-34 ya. 29 34. Agak banyak ayatnya karena pendek-pendek. Lalu kalau ini sudah hafal, kita pindah maktok terakhir yaitu ayat ke-35 sampai 37. Nah, kalau ini sudah hafal, kita gabung membentuk blok terakhir. Kalau ini sudah selesai, ya, maka kita gabung dengan blok yang atasnya ini. Ya. Blok yang atasnya ini biru sama kuning. Kita baca membentuk setengah halaman, ya, berulang-ulang di bawah. Lalu kita gabung dengan merah, biru, kuning, membentuk 3/4 halaman dari bawah. Lalu terakhir kita
gabung dengan hijau, merah, biru, kuning. Nah, insya Allah gitu Bapak Ibu. Ya. Ini Quran Asy-Syifa. Ya. Nanti saya akan kasih, nanti linknya saya kasih, bisa dilihat secara detail bagaimana penerapannya metode tikrar ini. Baik pakai Al-Quran tikrar, kalau Al-Quran tikrar hanya warnanya biru saja sama putih. Kalau Al-Quran Asy-Syifa itu warnanya ada 4, hijau, ya, hijau, merah, biru, dan kuning. Ya, Bapak Ibu nanti dikasih yang ini. Tapi kalau nggak mau yang ini boleh, ya kita tukar dengan yang warnanya 2 saja, biru putih, biru putih. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insya Allah itu ya metodenya. Selebihnya monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan, mari kita diskusikan bersama-sama. Ya. Baik, silakan. Ada waktu 20 menit sebelum jam 5. Sampai jam 5, selebihnya diskusi bisa lewat grup, nanti kita bikin grup. Ya, karena ada yang harus sudah, ini kalau nggak salah ada yang dari Papua ini misalnya ya. Yang dari Papua siapa ya? Sudah hadir. Papua sudah Isya ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Papua. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Iya, dari Sorong Ustaz. Masya Allah, dari Sorong. Ini sudah maghrib atau sudah Isya di sana? Iya. Sudah lewat maghrib tapi belum Isya. Oh ya. Semoga menjelang Isya kita sudah selesai. Baik. Silakan monggo, ada yang mau didiskusikan? Ya. Kita bisa diskusikan bersama-sama. Ya. Ini Ustadz Samsul yang saya kenal ini lulusan Gontor. Ya. Kalau nggak salah metode T4M itu kita adopsi dari yang dipakai oleh para santri di Gontor juga. Ya. Jadi metode T4M. Saya lihat di sini ada peserta yang pernah ikut metode T4M. Yang 5 kata kunci itu. Ya. Itu pakai Al-Quran apa saja bisa. Monggo, ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu sekalian? Oke. Pak Suntoyo, monggo Pak Suntoyo. Kan tadi menghafal sampai 40 kali ya. Ya. Yang dikata itu mungkin berbeda kita dengan di antara kita mungkin berbeda cara menghafalnya. Itu kita mendekati kurang dari 40. Itu sudah hafal, apakah cukup 40? Tidak perlu 40 kali? Atau 40 kali kita belum hafal, apakah harus 50 kali, Ustaz? Ya. Ya. Jadi 40 kali itu diambil dari umumnya. Jadi kalau kita ikuti tahfidz Al-Quran di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu santri Masjid Nabawi maksud saya, itu santri-santri tahfidz Quran di sana itu pengulangannya 40 kali. Dan ini berdasarkan pengalaman yang cukup panjang dari para hafidhul Quran, ya. Itu memang rata-rata 40 kali, dan dalam penelitian orang Asia itu, ya. Jadi cara menghafal itu tidak ada lain kecuali mengulang-ulang. Nah, di dalam penelitian riset secara akademis itu, orang Asia itu rata-rata bisa menghafal setelah 40 kali pengulangan. Makanya Al-Quran tikrar, sebenarnya maaf ya, saya ambilkan contoh Al-Quran tikrar yang aslinya. Kalau Asy-Syifa ini kan sudah dimodifikasi oleh HNI. Mohon maaf, saya tunjukkan karena bisa jadi ada yang belum pernah lihat. Nah, ini Al-Quran tikrar ini didesain untuk kita menggunakan metode pengulangan 40 kali. Jadi ada kolom-kolomnya di sini, kolom-kolomnya ini, kotak-kotaknya ini, nanti Bapak Ibu dibantu. Ya. Jadi satu blok ini, satu makto ini dibaca 40 kali.
Ini kita cawang kayak pilkada gitu ya. Satu kali di garis 1, 2, 3, 4, 5. Satu kotak ini isinya 5. Ini ada 8 kotak. Ya, 40 kali. Ini supaya kita benar-benar terekam. Ya. Nah, pertanyaannya, apa harus 40 kali? Tidak harus. Tapi itu pakai kaidah umumnya. Nah, kalau saya sudah 20 kali sudah hafal, apakah harus 40 kali? Menurut kami di RCG, ya, kalau di RCG wajib minimal 40 kali. Kenapa? Karena begini, yang sering dialami oleh kita itu hafal Al-Quran tapi cepat hilang. Kenapa sih apalagi cepat hilang? Karena belum nancap. Belum mungkin dalam bahasa rumah tahfidz, dalam bahasa tahfidzul Quran itu belum mungkin. Nah, untuk supaya nancap itu ya diperbanyak membacanya. Nah, kalau Ustaz Abdul Aziz Al-Hafidh itu menyampaikan, yang punya Rumah Nusantara, Rumah Quran Nusantara itu ya, beliau menyampaikan begini, sudahlah menghafal Al-Quran itu harus menjadi keinginan, tapi jangan sampai membebani kita. Jadi kalau belum hafal ya baca aja sebanyak-banyaknya. Kalau beliau malah begini, satu ayat itu minimal 300 kali dibaca. 300 kali dibaca, kata beliau. Nah, kalau kita pakai Al-Quran tikrar, itu bukan 100, bukan 300, minimal 200 kali. Tadi kita sudah hitung tadi ya, 200 kali. Nah, nanti murojaah, tambah murojaahnya berarti bisa lebih dari 300. Nah, jadi yang sudah diberikan karunia oleh Allah cepat, jangan kemudian tidak sabar. Ya. Lalu kemudian, wah saya sudah hafal, nggak usah. Nggak ada ruginya menambahi ulangan itu. Kenapa? Setiap yang kita baca, setiap hurufnya dibalas dengan 10 kebaikan, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi motivasi kita bikin banyak-banyak cara mendapatkan pahala. Ya, kalaupun dikaruniai oleh Allah hafalan, ya itu bonus saja dari Allah. Gitu. Ya, bonus saja dari Allah. Ya, jangan sampai kita terbebani dengan saya harus hafal gitu, lalu kemudian akhirnya tergesa-gesa. Nah, kalau tergesa-gesa itu nanti awal dari kegagalan menghafal. Mungkin bisa hafal, tapi istilah di dunia menghafal Quran itu setor buang. Setelah disetor, hafal setor waktu setor, tapi begitu di murojaah sendiri itu lupa semua. Itu namanya setor buang, katanya Ustadz Hafidz Quran itu ya. Nah, saya punya alumni angkatan ke berapa lupa saya, angkatan ke berapa ya itu. Usianya 63 tahun. Ya, 63 tahun. Itu beliau bisa menghafal seperempat halaman itu setelah 60 kali pengulangan. Ya. Dan itu cukup memakan waktu hanya seperempat jam, 15 menit. Itu kita praktek waktu offline, langsung kita minta untuk menghafal. Ya, beliau hafal. Ya, sampai beliau sampaikan, saya sudah hafal, Ustaz. Silakan dicoba, dibunyikan, dibaca tanpa melihat. Kita tanya, tadi berapa kali pengulangan, Bu? 60 kali. Nggak ada ruginya. 60 kali. Ya, insya Allah, Bapak Ibu, nanti yang pertama kali menerapkan ini, mungkin agak ada hambatan-hambatan, sehingga kok 40 kali belum hafal ya? Ya, biasanya begitu. Ya, kecuali yang muda-muda itu, yang biasanya lebih cepat, mudah-mudahan pikirannya belum banyak. Nah, itu jangan khawatir, itu hanya karena kita belum biasa, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang belum biasa pasti kita kurang lancar. Tapi kalau kita terapkan ini 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai 1 minggu, nah dan itu kita teruskan menjadi kebiasaan, rata-rata ya pengalaman para alumni itu nggak sampai 40 kali sudah hafal, karena sudah terbiasa. Ya. Jadi 20 kali sudah hafal, 30 kali sudah hafal. Banyak yang bertanya, apakah harus 40 kali? Ya kita bilang, ya sampai 40 kali saja. Jangan puas hanya mendapat pahala yang sedikit. Ya, persoalannya kita bukan semata-mata ini sudah hafal atau belum hafal. Pertama biar pahalanya banyak, yang kedua biar semakin nancap, merawatnya lebih mudah. Ya, walau alam bisawab begitu, Ustadz Suntoyo. Jadi tidak harus memang, tapi minimal 40 lah gitu. Monggo ada yang lain? Sudah jelas ya metodenya ya?
Nanti kita kirim contoh-contoh sebelum Al-Qur'annya nyampe, ya. Yang sudah punya siapa? Angkat tangan. Yang sudah punya Al-Qur'an tikrar, hafalan. Angkat tangan. Ada yang sudah punya? Ya. Yang belum berarti banyak yang belum ya. Yang HNI, yang Asyifa, Quran Syifa. Sudah punya Syifa. Nah, itu nanti menggunakan Asyifa supaya maksimal nanti juga mendownload aplikasi. Nanti kita ajari di luar pertemuan hari ini, insyaallah. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup jelas kira-kira? Ini Bu Lila yang dari Kepri sinyalnya agak terganggu, ini keluar masuk. Ustaz Samsul mungkin bisa sharing selama pengalaman di Pondok Gontor. Barangkali ada yang bisa dibagi di sini. Problemnya sama kan? Problemnya adalah yang paling basic itu adalah ketidaksabaran. Jadi problem itu pertama kali adalah karena tidak sabar, kemudian segera pindah ke lain yang berikutnya. Jadi barangkali memang saat itu hafal, kemudian besok masih hafal, tetapi ketika tertumpuk dengan hafalan-hafalan berikutnya, karena belum mungkin, maka jadi goyah hafalannya, karena goyah kemudian lupa. Itu problem yang pertama, yaitu pada saat proses menambah hafalan. Problem yang kedua adalah murojaahnya. Murojaahnya itu memang harus ada waktu khususnya, dan dalam banyak referensi waktu terbaik untuk murojaah itu adalah pada waktu sholat sunnah, sholat malam dan sholat sendiri. Jadi tidak saat sholat berjamaah, apalagi dalam posisi sebagai imam. Itu malah itu. Jadi pengen jadi imam, pengen baca surat panjang, malah nggak boleh. Makanya banyak referensi sebaik-baik media untuk menghafalkan ya pada waktu sholat sunnah dan sendirian. Jadi problem utamanya adalah saat mulai menghafal tergesa-gesa, yang kedua merasa sudah cukup hanya dengan batasan minimal, tetapi ingin maksimal, hasilnya malah tidak ada apa-apanya. Dan lama-lama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, hilang semuanya hafalan-hafalan. Jadi memang betul, kalau memang 40 itu adalah angka berdasarkan riset dari beberapa ahli, ya kita memang sebaiknya mengikuti. Jadi ditambah tidak masalah, karena semakin banyak tambahan pengulangannya, semakin banyak tambahan pahalanya. Jadi memang benar kata Ustadz Sabir, tidak ada ruginya. Semakin tambah pahala, semakin tambah kuat hafalannya, dan semakin mungkin tidak gampang goyah dengan tumpukan hafalan-hafalan berikutnya. Insya Allah itu tadi. Ya. Jazakallah Ustaz Samsul. Iya, itu. Ya. Hafalan itu kan gak hanya Al-Quran, yang numpuhi hafalan Quran kita ini. Hafalan tugas di kantor, masih ingat aja hafalan utang-utang kita. Jadi, kalau hafalan Qurannya nggak mungkin ya goyang-goyang gitu. Bapak Ibu sekalian, jadi ada yang sering kali kita ingatkan di rumah citra Quran itu, dan ini sering kali diingatkan pula oleh Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafidh itu begini: cepat menghafal Al-Quran itu bagus, bisa cepat menghafal Al-Quran itu bagus, ya, tapi cepat-cepat atau tergesa-gesa menghafal Al-Quran itu awal kegagalan menghafal, ya. Nah, seperti yang diceritakan oleh Ustadz Samsul tadi. Jadi di kita nggak mendorong untuk tergesa-gesa menghafal, ngalir aja, dinikmati aja semua proses kita lakukan, ya. Kalau 60 kali, 40 kali belum hafal masih gitu ya, itu berarti Allah sedang
buat kita agar lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin Allah terlalu sayang dengan kita. Ini kalau segera dikasih hafalan, ya, maka kemudian berhenti membacanya. Kenapa? Karena kita yakin hafalan Al-Quran kita ini pemberian Allah, bukan karena kehebatan kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Jadi sungguh-sungguh telah kami mudahkan Al-Quran itu diingat. Itu memang peran Allah memudahkan kita menghafal ini. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, jadi kita minta saja kepada Allah, dinikmati prosesnya kita lakukan. Kalau tadi pengulangannya kurang, kita perbanyak, tidak ada ruginya. Nggak akan ada ruginya. Ya, jadi nggak perlu tergesa-gesa, tapi juga kita harus punya target supaya bisa ya, merancang proses menghafal ini tanpa menyia-nyiakan waktu. Ya. Tanpa menyia-nyiakan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu menandakan jam 4:55. Sebentar lagi jam 5. Ya, kalau nggak ada tambahan lain, nanti akan kita akhiri. Lalu kita, ya saya mohon izin melalui admin untuk membuat grup kelompok ini, ya setidaknya untuk memastikan kiriman Al-Qur'annya kepada yang berhak sudah nyampe. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang mau ditambahkan mungkin dari Papua dan dari Abu Kepri, jauhnya luar biasa ini. Ada yang dari Bandung kayaknya ini. Dari Bandung ada ya? Nah, target kita berdiri 1.000 rumah tahfidz ya berbasis keluarga ini di tahun 2020. Ini tinggal berapa bulan? Ya. Nah, mudah-mudahan nanti kecapai. Baik, Bapak Ibu, cukup ya? Insya Allah cukup. Ada yang mau disampaikan? Tidak harus bertanya, mungkin bisa menyampaikan pengalaman. Boleh juga. Pak Yusuf, ada yang mau disampaikan? Pak Abdul Haji, ada yang mau disampaikan? Sudah cukup jelas? Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah cukup jelas, insya Allah bisa kita akhiri dan nanti diskusi bisa kita sambung. Ya. Nah, pertanyaannya begini, kan ada grup yang sudah jalan. Nah, Bapak Ibu mau ikut gabung di grup yang sudah jalan itu atau grup sendiri bersama grup yang akan kita angkatan yang akan kita adakan lagi? Kalau gabung nanti ketinggalan beberapa materi. Kalau kita bikin sendiri mulai dari awal, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, kalau nggak ada nanti bisa diskusi lewat grup WA yang dibikin oleh admin sementara, ya. Saya pikir hari ini bisa kita cukupkan. Dan sekali lagi, Bapak Ibu yang belum punya, nanti kita akan kasih Al-Quran Asyifa. Gratis ini, ya. Ini gratis dari kami. Status Al-Qurannya wakaf, tidak boleh dijual belikan. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk kita menghafal Al-Quran di rumah kita bersama-sama keluarga kita. Ya, mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita yang menggunakan, juga bagi yang wakaf Al-Quran. Baik, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kali ini dengan mohon berkenan, mohon izin kepada Ustaz Samsul untuk memimpin bersama-sama kita berdoa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin Ustaz Samsul bisa dipimpin berdoa. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah awal yang baik, awal yang saya yakini akan meningkatkan kualitas kehidupan kita baik sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga. Dan kita berharap bahwa hafalan Quran kita ini akan menjadi syafaat, memberi pertolongan di hari di mana pada saat itu tidak ada penolong ataupun pertolongan kecuali amalan-amalan kita sendiri. Kita awali doa kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, ya Allah, Tuhan yang Maha Rahim, jadikanlah niat kami menghafal kitab-Mu ini adalah niat yang kelak akan mendekatkan kami semuanya kepadamu, ya Allah. Jadikan kami sabar untuk menghafal firman-Mu. Jadikan kami sabar untuk mengarungi segala kesulitan di dalam menghafal firman-Mu. Dan jadikanlah kami orang-orang yang hanya bisa puas terhadap apa yang Kau berikan kepada kami berupa menghafal firman-Mu. Ya Allah, jadikanlah kelak Al-Quran ini memberi syafaat untuk kami semuanya, untuk pasangan hidup kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk keturunan kami. Jadikan kami mencintai firman-Mu, hidupkanlah kami bersama orang-orang yang mencintai firman-Mu, dan tetapkanlah kami bersama orang-orang yang berjuang menegakkan firman-Mu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan, Ustaz. Yang terakhir sebelum kita akhiri, mohon berkenan untuk semua video dibuka ya, biar kita kenal wajah saudara-saudara kita pecinta Al-Quran ini, ya, biar saling kenal, ya. Paling tidak sesaat saja. Monggo dibuka semuanya. Ya. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu di jalan, ya, ketemu di, ya, kita nggak tahu, Allah mentakdirkan kita ada ketemu meskipun tidak kita sengaja. Ya. Ya. Nah, ini Bunur belum dibuka, Pak Khairul sama Pak Imam. Mana ini nggak kelihatan? Pak Khairul sama Pak Imam. Bunur. Ya, ini silakan dikenali wajah saudara-saudara kita. Mudah-mudahan nanti ya kita tidak sekedar dipertemukan di dunia ini, tapi dikumpulkan di akhirat kelak di surganya Allah. Amin. Baik, Pak Khairul mana belum dilihatkan itu sama Pak Imam, mana wajahnya Pak Imam juga belum tahu karena banyak nama Imam. Ya. Baik, kayaknya ini masalah sinyal ya, jadi nggak apa-apa. Nanti kita mudah-mudahan suatu ketika bisa. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, saya mohon maaf banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu, ya. Dan di antara cara membuat kita sehat adalah dekat dengan Al-Quran Syifa, obat.
IQ-nya nih